Kembali lagi di Kembang Sarjana Film. Kali ini, bersama Sukiman penjaga warteg yang tak kunjung lulus dan setia ditemani kopi. Kita hari ini akan membahas kisah aksi penuh kekacauan dari film Kura-Kura Ninja, Out of the Shadows, 2016. Film ini mengisahkan perjuangan 4 kura-kura ninja, Leonardo, Raphael, Donatello, dan Michelangelo, yang kembali harus melindungi New York dari ancaman besar. Setelah kemunculan kembali Shredder, kekacauan semakin menjadi-jadi ketika teknologi berbahaya, mutan brutal, dan ancaman dari dimensi lain mulai mengincar bumi. Di tengah keinginan mereka untuk diterima oleh manusia, keempat saudara ini harus bersatu menghadapi musuh paling berbahaya yang pernah mereka hadapi. Oke, sekarang mari kita telusuri satu persatu aksi mereka, dan bagaimana cerita seru ini berlangsung. Film diawali dengan kehadiran 4 pelindung rahasia New York yang bergerak di balik bayang-bayang malam. Leonardo memimpin dengan sikap tenang dan penuh perhitungan, Raphael melaju dengan gaya keras dan agresif, Donatello mengandalkan kecerdasan serta teknologi, sementara Michelangelo menyeimbangkan tim dengan sikap santai dan cerianya. Aksi mereka berujung di puncak Madison Square Garden, tempat keempatnya berhenti sejenak untuk duduk santai sambil menyaksikan pertandingan basket dari kejauhan. Sebuah momen ringan sebelum ancaman besar kembali menghantui kota. Selang 2 tahun sejak bentrokan besar melawan musuh paling berbahaya mereka, Shredder, para kura-kura ninja tetap memilih bersembunyi dan tidak pernah tampil di hadapan publik sebagai pahlawan. Akibatnya, masyarakat tidak mengetahui siapa yang sebenarnya menghentikan Shredder pada malam penangkapannya. Karena kebetulan berada di lokasi kejadian saat Shredder dikalahkan dan diamankan polisi, Vernon Fenwick justru dianggap sebagai sosok penyelamat kota. Kesalahpahaman itu mengangkat namanya ke pusat perhatian, dan Vernon menikmati ketenaran tersebut dengan penuh kebanggaan, bahkan menyebut dirinya sendiri sebagai The Falcon. Di sisi lain, April O'Neil berada di lokasi berbeda dan tengah membuntuti seorang ilmuwan ternama bernama Baxter Stockman, yang menjabat sebagai kepala peneliti di TCRI. Kecurigaannya muncul karena April yakin Stockman sedang mengembangkan sesuatu yang berbahaya dan berpotensi mengancam banyak orang. Untuk mendekatinya, April duduk tak jauh dari Stockman dan berpura-pura menjadi pengagum hasil penelitiannya. Sambil mempertahankan sikap tenang, gelang di pergelangan tangannya diam-diam mulai mengunduh data dari perangkat milik Stockman. Namun, sebelum proses itu selesai, beberapa anak buah Stockman datang, mengambil perangkat tersebut, lalu segera meninggalkan tempat itu. Tanpa membuang waktu, April kembali bergerak dan mencoba mendekati anak buah Baxter dengan menyamar mengenakan seragam sekolah. Melalui penyamaran itu, gelang di pergelangan tangannya akhirnya berhasil mengunduh seluruh data penting dari perangkat milik Baxter. Di saat yang bersamaan, Angelo tanpa sengaja menjatuhkan pizzanya ke lapangan basket, menyebabkan salah satu pemain terpeleset di tengah pertandingan. Menyadari insiden itu berpotensi membuka keberadaan mereka, keempat kura-kura ninja segera meninggalkan lokasi sebelum perhatian penonton tertuju ke arah mereka. Dalam perjalanan melalui saluran selokan, Angelo melihat sekelompok orang tengah merayakan malam Halloween. Menganggap suasana itu sebagai kesempatan langka untuk tampil di hadapan umum tanpa menimbulkan kepanikan, ia nekat keluar dari selokan. Namun, langkahnya langsung dihentikan ketika ketiga saudaranya menariknya kembali ke dalam. Tak lama setelah itu, April menghubungi mereka dan menyampaikan informasi penting yang berhasil ia ambil dari Baxter Stockman. Sayangnya, data tersebut tiba-tiba menjalankan program penghapusan otomatis. Meski begitu, April sempat membaca sebagian isinya dan memastikan bahwa Stockman memang bekerja untuk Foot Clan. Lebih dari itu, terungkap pula rencana berbahaya untuk membebaskan Shredder saat ia dipindahkan ke penjara pusat New York. Shredder. Pada waktu yang bersamaan,
Tugas berisiko tinggi diberikan kepada seorang sipir penjara bernama Casey Jones untuk mengawal pemindahan Shredder bersama dua tahanan berbahaya lainnya, Bebop dan Rocksteady, menuju penjara pusat New York. Ketiganya diborgol dengan pengamanan ketat sebelum dimasukkan ke dalam truk tahanan yang dikawal secara intensif oleh iring-iringan petugas bersenjata. Di dalam truk, Bebop dan Rocksteady berbicara dengan Shredder, mengungkapkan bahwa mereka penggemarnya dan siap mendukung rencananya. Di sisi lain, keempat kura-kura kembali ke tempat persembunyian Master Splinter untuk menyampaikan informasi tentang rencana Baxter. Mendengar laporan itu, Splinter langsung memerintahkan anak-anaknya untuk segera mencatat dan menyusun strategi menghadapi ancaman tersebut. Untuk menyusup ke kota tanpa menarik perhatian, keempat kura-kura menggunakan truk sampah yang telah dirancang sedemikian canggih oleh Donatello. Sementara itu, truk yang membawa 3 tahanan dikawal oleh polisi dengan keyakinan bahwa pengamanan sudah sempurna. Tiba-tiba, segerombolan Foot Clan muncul menggunakan motor dan menanam bom di kendaraan pengawal. Ledakan menghancurkan mobil polisi, membuat para anggota Foot Clan langsung menyerbu truk untuk menjemput Shredder. Dalam kekacauan itu, Casey Jones mencoba menghadang Shredder, namun langkahnya gagal dan ia dijatuhkan oleh Bebop dan Rocksteady. My name is B. Saat mobil para kura-kura mendekat, mereka menembakkan beberapa penutup lubang got ke arah para Foot Clan. Kendaraan mereka yang dilengkapi dengan nunchaku besar, berhasil menghancurkan beberapa mobil musuh. Ledakan kecil dan benturan logam membuat jalanan dipenuhi asap dan kekacauan. Sementara para pengawal musuh berusaha bangkit dan menahan serangan. Di tempat lain, Baxter Stockman mengamati semua kejadian melalui CCTV jalanan bersama Karai, frustrasi melihat rencana awalnya digagalkan oleh keempat kura-kura. Ia menekan beberapa tombol di konsolnya, mencoba menyesuaikan strategi secara cepat, sementara Karai memperingatkan bahwa waktu mereka semakin sempit. Merasa strategi pertama gagal, Baxter segera melancarkan rencana kedua dengan memindahkan Shredder menggunakan portal. Ketika para Foot Clan membobol truk polisi dengan magnet, Baxter mengerahkan helikopternya untuk mengangkat truk dan mengikat Shredder. Namun, para kura-kura melempar katana, mengenai tali yang menahan Shredder, sehingga ia terjatuh dan berguling di lantai truk. Pada momen itulah Baxter menggunakan perangkatnya, menembakkan Shredder ke portal saat hampir melompat ke helikopter. Para kura-kura berusaha menangkapnya dengan jaring, tetapi Shredder tiba-tiba menghilang, meninggalkan mereka terheran-heran. Asap portal masih bergulung di udara, menandakan bahwa ancaman belum berakhir dan pertempuran selanjutnya akan semakin berbahaya. Ketika Shredder tiba di dimensi X, ia langsung bertemu dengan makhluk asing menyerupai Jorong bernama Krang. Makhluk berlendir berwarna merah muda itu tampak seperti otak, lengkap dengan tentakel cumi-cumi, dan menggunakan robot raksasa sebagai tubuhnya. Melalui kerjasama dengan Baxter Stockman, Krang telah memungkinkan uji coba Baxter berhasil berkat teknologi canggihnya, termasuk alat teleportasi. Setelah Shredder dibebaskan, Krang meminta bantuannya untuk menemukan perangkat arc kapasitor, yang dulu diluncurkan ke bumi namun pecah menjadi 3 bagian. Satu bagian kini berada di tangan Baxter, satu lagi tersimpan di Museum New York, dan bagian terakhir tersembunyi di hutan hujan Brazil. Jika ketiganya disatukan, portal raksasa bisa tercipta, memungkinkan mesin perang Krang, Take Not Drum, dikirim ke bumi untuk menguasai umat manusia. Mengetahui skala kekuatan itu, Shredder pun setuju bergabung dengan Krang dan Baxter, siap melaksanakan rencana mereka sepenuhnya. Krang kemudian menyerahkan sebuah cairan ungu kepada Shredder, yang diklaim mampu mengalahkan keempat kura-kura ninja. Setelah itu, Shredder kembali dikirim ke bumi melalui portal buatan Krang. Sementara para kura-kura memeriksa layar kamera, mereka menyadari bahwa Shredder hilang begitu saja, seakan menghilang ke udara. Hal itu membuat mereka yakin musuh telah melarikan diri melalui portal. Untuk mengungkap rencana Foot Clan, April pun memutuskan menyusup ke perusahaan Baxter Stockman, TCRI, demi mendapatkan informasi lebih lanjut.
Sementara itu, Kepala Polisi Rebecca Vincent memanggil Casey Jones untuk menegurnya terkait hilangnya 3 tahanan paling berbahaya. Casey Jones menjelaskan bahwa ia sempat melihat beberapa kura-kura membuntuti truk tahanan menggunakan truk sampah. Mendengar pengakuan itu, para polisi tidak mempercayainya dan menyuruh Casey Jones mengambil cuti sementara. Untuk membuktikan kemampuannya, Casey memutuskan mengejar dan menangkap kembali Bebop dan Rocksteady. Ia lalu menemukan berkas mereka yang menunjukkan bahwa kedua musuh itu sering nongkrong di sebuah bar, sehingga Casey langsung menuju ke sana. Sesampainya di bar, Bebop dan Rocksteady terlihat sedang membahas rencana mereka membentuk organisasi kriminal sendiri mirip Foot Clan, sambil membeli ponsel yang sulit dilacak dari pemilik bar. Di saat yang sama, Shredder dan Karai muncul, karena Shredder ingin merekrut Bebop dan Rocksteady sebagai bawahannya. Setelah mempertimbangkan tawaran itu sebentar, kedua musuh langsung menyetujuinya, bergabung dengan rencana Shredder. Begitu sampai di bar, Casey mencoba menanyakan keberadaan kedua buronan tersebut. Pemilik bar awalnya menolak memberi informasi, tapi setelah Casey mengancam akan menghancurkan barnya, akhirnya sang pemilik menyerahkan perangkat GPS untuk melacak ponsel Bebop dan Rocksteady. Di malam harinya, Shredder menemui Baxter Stockman di gedung TCRI, membawa cairan ungu yang diberikan oleh Krang. Cairan itu ternyata adalah formula mutagen khusus yang mampu menciptakan makhluk dengan kekuatan luar biasa. Shredder kemudian mencoba formula tersebut pada Bebop dan Rocksteady. Seketika, tubuh keduanya mulai berubah drastis. Bebop berevolusi menjadi babi hutan raksasa, sementara Rocksteady berubah menjadi badak bertubuh besar dan sangat kuat. Di sisi lain, April menyusup ke gedung TCRI dan menyaksikan perubahan yang menimpa Bebop dan Rocksteady. Tanpa ragu, ia menyelinap lebih jauh untuk mengambil sampel formula mutagen beserta bekas suntikannya, lalu segera melarikan diri. Melihat kejadian itu, Shredder langsung memerintahkan para prajurit Foot Clan untuk mengejar April. Di tengah pengejaran, Casey Jones, yang sedang melacak kedua buronan, muncul dan mencoba menyelamatkan April dari serangan Foot Clan. Dengan menggunakan tongkat hoki, Casey berhasil menjatuhkan beberapa prajurit. Akhirnya, polisi tiba di lokasi dan formula mutagen jatuh di hadapan mereka, sehingga dapat diamankan. Tak lama setelah itu, April pergi ke gang lain yang sedang diikuti Casey Jones. Lalu keempat kura-kura pun tiba di lokasi bersamaan. Awalnya, Casey Jones mengira para kura-kura berniat menyerang April, tapi ia segera diberi penjelasan bahwa keempat makhluk tersebut adalah teman dan superhero yang telah membantu menangkap Shredder 2 tahun lalu. Setelah itu, Casey Jones dibawa ke markas rahasia para kura-kura, sementara mereka menganalisis bekas suntikan yang dibawa April dari TCRI yang ternyata merupakan formula mutagen. Setelah diperiksa lebih mendalam, diketahui bahwa formula itu berpotensi mengubah para kura-kura menjadi manusia jika diolah dengan tepat. Di sisi lain, Shredder memerintahkan Karai untuk mengarahkan para prajurit Foot Clan mengambil formula mutagen yang telah diamankan polisi. Sementara itu, Shredder menemui Bebop dan Rocksteady, mengajak mereka untuk memulai aksi dalam mencari potongan-potongan ark kapasitor. Kembali lagi di markas para kura-kura, Donatello memberitahu Leonardo tentang formula mutagen khusus yang baru saja dianalisisnya. Menurut Leo, mengubah diri mereka menjadi wujud manusia adalah ide yang berisiko dan buruk. Oleh karena itu, Leo meminta Donatello untuk merahasiakan informasi ini dari Angelo dan Raphael, yang sangat ingin mencoba berbaur dengan manusia. Pada saat bersamaan, Shredder membawa Bebop dan Rocksteady ke Museum New York untuk mencuri salah satu bagian ark kapasitor. Aksi tersebut berjalan lancar, dan setelah berhasil mendapatkan benda itu, Shredder pun bersiap melanjutkan pencarian ke bagian ark kapasitor lain yang diketahui jatuh di hutan hujan Brasil. Di markas kura-kura, Angelo secara tidak sengaja mendengar percakapan antara Donatello dan Leonardo. Temuan itu segera ia sampaikan kepada Raphael, yang merasa dikhianati karena Leonardo menyembunyikan rahasia penting dari mereka. Raphael percaya bahwa berubah menjadi manusia adalah cara agar mereka bisa diterima oleh dunia luar. Sementara Leonardo tetap bersikukuh bahwa mereka ditakdirkan hidup sebagai kura-kura.
Perdebatan pun memanas hingga membuat Leonardo melarang Rafael dan Angelo ikut dalam misi berikutnya. Tak lama kemudian, Donatello mendeteksi alarm darurat dari Museum New York, sehingga ia dan Leonardo segera bergerak menuju lokasi, sementara Angelo dan Rafael terpaksa tertinggal di markas. Begitu tiba di museum, Donatello mendeteksi jejak neutrium pada perangkat ark kapasitor. Zat tersebut diketahui sebagai bahan penting untuk menciptakan lubang hitam. Dari temuan itu, mereka menyadari bahwa Shredder sedang merencanakan penggunaan neutrium guna membuka portal menuju dimensi lain. Sementara itu, di markas, Rafael dan Angelo menyusun rencana nekat untuk membobol markas besar polisi dan mencuri formula mutagen ungu. Mereka tidak bergerak sendiri, karena ikut melibatkan Casey Jones serta Vernon Fenwick, yang saat itu masih menikmati ketenarannya di depan publik. Tanpa menunda waktu, aksi pun dimulai ketika Vernon memanfaatkan popularitasnya untuk mengalihkan perhatian polisi di pintu depan, sementara April dan Casey yang menyamar sebagai petugas teknis menyelinap masuk ke dalam gedung. Di saat yang sama, Rafael dan Angelo masuk melalui jalur ventilasi. Namun, rencana tersebut berantakan ketika para prajurit Foot Clan lebih dulu muncul, karena telah mencuri formula mutagen dari dalam gedung. Terdesak oleh keadaan, Angelo segera meminta bantuan kepada Leonardo dan Donatello. Tak lama kemudian, keduanya datang dan memaksa masuk ke markas polisi. Setelah berhasil melumpuhkan prajurit Foot Clan dan merebut kembali formula mutagen, situasi mendadak berubah ketika Rebecca Vincent bersama para polisi mengepung mereka, tanpa ketakutan melihat wujud keempat kura-kura. Dalam kekacauan itu, April dan Casey Jones muncul untuk menghadang para polisi, memberi kesempatan bagi keempat kura-kura melarikan diri. Akibat tindakan tersebut, Casey dan April ditangkap lalu dibawa untuk diinterogasi oleh Rebecca. Sementara itu, keempat kura-kura berhasil kabur dan segera melacak keberadaan Bebop serta Rocksteady, yang diketahui telah bergerak menuju Brasil. Tanpa ragu, mereka pun langsung berangkat untuk mengejar kedua mutan tersebut. Setibanya di hutan hujan Brasil, Bebop dan Rocksteady menyusuri rimbunnya pepohonan, hingga akhirnya menemukan sebuah perangkat yang di dalamnya tersimpan salah satu bagian ark kapasitor. Beberapa saat kemudian, keempat kura-kura sudah berada di dalam pesawat dan mendeteksi jalur terbang yang berpotongan dengan pesawat yang ditumpangi Bebop dan Rocksteady. Menyadari kesempatan itu, mereka memutuskan melompat keluar dan mendarat langsung di pesawat musuh. Rafael sempat menolak karena takut ketinggian. Tetapi setelah melihat saudara-saudaranya terjun lebih dulu, ia akhirnya ikut melompat. Sesampainya di pesawat lawan, situasi langsung kacau. Rafael hampir terjatuh setelah menabrak kaca kokpit, sebelum akhirnya diselamatkan oleh Leonardo. Setelah berhasil masuk ke dalam, keempat kura-kura melihat ark kapasitor yang dibawa musuh. Namun, sebelum sempat bertindak lebih jauh, Bebop dan Rocksteady muncul dan langsung melancarkan serangan. Kerusakan parah pun tak terhindarkan setelah pertarungan para mutan itu berlangsung, menyebabkan pesawat kehilangan kendali dan para pilot terlempar keluar dari kokpit. Dalam kondisi darurat itu, Donatello terpaksa mengambil alih kendali pesawat. Namun upaya tersebut tidak mampu mencegah pesawat jatuh, hingga akhirnya mereka semua terhempas dan mendarat di dalam sungai. Pertarungan antara keempat kura-kura dan dua mutan itu pun berlanjut, dengan Bebop mati-matian mempertahankan ark kapasitor. Di saat yang sama, Rocksteady kembali muncul dengan mengendarai sebuah kendaraan tank untuk memperkuat serangan. Sementara kedua musuh itu terlindungi di dalam tank, sedangkan keempat kura-kura justru terseret arus air terjun, hingga akhirnya terjatuh ke dasar sungai. Di ruang interogasi, April dan Casey masih menghadapi pertanyaan dari Rebecca. Namun sebelum memberikan penjelasan apapun, April lebih dulu meminta izin untuk meminjam ponsel Rebecca agar bisa menghubungi Vernon. April kemudian menghubungi Vernon dan memberinya tugas untuk mengambil rekaman CCTV di TCRI, yang memperlihatkan saat Shredder bersama Baxter mengubah dua buronan menjadi mutan babi hutan dan badah.
Tanpa membuang waktu, Vernon mendatangi gedung TCRI. Berkat ketenarannya sebagai public figure, ia dengan mudah mendapatkan akses masuk dan berhasil mengambil rekaman yang dibutuhkan tanpa hambatan berarti. Setelah berhasil memperoleh rekaman CCTV, Vernon segera menuju markas polisi dan menyerahkannya kepada Rebecca Vincent. Rekaman tersebut memperlihatkan dengan jelas Shredder bersama Baxter Stockman saat mengubah Bebop dan Rocksteady menjadi mutan berbahaya. Bukti itu membuat Rebecca akhirnya sadar bahwa April dan Casey tidak bersalah. Kesaksian mereka tentang 4 kura-kura yang tidak jahat pun terbukti benar. Pada waktu yang bersamaan, warga New York dikejutkan oleh kemunculan awan gelap pekat di langit yang perlahan membuka sebuah portal raksasa. Peristiwa itu merupakan hasil dari rencana Shredder dan Baxter Stockman, yang telah berhasil mengaktifkan portal antar dimensi setelah menyatukan seluruh bagian ark kapasitor. Keberhasilan portal itu sempat membuat Baxter larut dalam kebanggaan atas eksperimen gilanya. Namun euforia tersebut tak berlangsung lama, karena Shredder segera memutus ambisi Baxter untuk ikut menguasai dunia bersama Krang. Menganggap Baxter sudah tak lagi berguna, Shredder pun memerintahkan pasukan Foot Clan untuk menangkapnya dan membawanya ke fasilitas rahasia mereka di Tokyo. Tanpa menunda waktu, keempat kura-kura bersiap bergerak untuk menutup lubang portal yang semakin membesar. Sebagai langkah antisipasi, mereka membawa sampel mutagen khusus jika sewaktu-waktu harus berhadapan dengan polisi yang mungkin mengira mereka monster, dan rencana itu akhirnya disetujui oleh Leo. Namun ketika mereka turun ke jalanan, situasinya ternyata sudah berubah karena April, Vernon, dan Casey Jones lebih dulu meyakinkan pihak kepolisian bahwa keempat kura-kura ninja berada di pihak yang benar. Bahkan Vernon secara terbuka mengungkap bahwa merekalah sosok di balik kekalahan Shredder 2 tahun lalu. Dengan kebenaran itu terungkap, mereka pun bersatu untuk menghentikan Shredder sekali dan untuk selamanya. Sementara itu, Krang akhirnya memasuki dimensi bumi, diikuti oleh kepingan-kepingan teknodrom yang berterbangan dan perlahan menyatu, hingga membentuk pesawat raksasa berbentuk lingkaran tepat di atas kota. Tak lama kemudian, Shredder juga tiba di dalam teknodrom tersebut. Akan tetapi, situasi berubah ketika Krang berkhianat karena ingin menguasai dunia seorang diri, sehingga Shredder pun dijebak dan dikurung di dalam pesawat raksasa itu. Sesaat setelah itu, keempat kura-kura melompat dan memanfaatkan kepingan-kepingan teknodrom untuk terbang ke udara. Begitu berhadapan langsung dengan Krang, mereka segera melancarkan serangan bertubi-tubi hingga tubuh robot raksasanya rusak parah dan membuat Krang tak lagi mampu bergerak. Sementara itu, April, Casey, dan Vernon bergerak menuju gedung TCRI dengan tujuan menghentikan mesin portal. Namun upaya mereka terhambat karena Bebop dan Rocksteady muncul untuk menghadang dan memaksa ketiganya terlibat pertarungan sengit di dalam gedung tersebut. Dengan gerakan cepat dan penuh perhitungan, Casey berhasil memancing Bebop dan Rocksteady masuk ke dalam sebuah kontainer besar. Ia segera melemparkan bom ke arah mereka, lalu menutup kembali kontainer tersebut. Ledakan keras pun menghantam dua mutan itu. Setelah ancaman berhasil disingkirkan, mereka melanjutkan pencarian mesin AK kapasitor dan terlibat bentrokan langsung dengan Karai. Lewat kerjasama yang solid, April, Casey, dan Vernon mampu melumpuhkan Karai hingga akhirnya portal tersebut berhasil ditutup. Akibatnya, teknodrom perlahan tertarik kembali ke dalam pusaran portal yang menutup, sekaligus memaksa Krang terlempar pulang ke dimensi asalnya. Beberapa hari setelah kemenangan itu, April kembali tampil di layar sebagai reporter, menyampaikan kabar tentang menghilangnya Baxter serta penangkapan dua mutan berbahaya, Bebop dan Rocksteady.
Laporan tersebut sekaligus menegaskan bahwa semua peristiwa besar itu terjadi berkat aksi para pahlawan misterius yang keberadaannya kini tak lagi bisa disangkal. Bigger question is, does it leave our heroes a name and a face? Sebagai penutup perjuangan mereka, para kura-kura menerima ucapan terima kasih langsung dari Rebecca bersama jajaran kepolisian atas keberanian dan pengorbanan yang telah menyelamatkan kota. Masing-masing dari mereka bahkan dianugerahi kunci kota sebagai simbol penghargaan tertinggi. Meski ditawari untuk hidup di tengah masyarakat New York, keempatnya memilih kembali ke selokan, menjaga jarak dari sorotan publik agar tetap bisa melindungi kota dari balik bayang-bayang, tanpa perlu dikenal siapa sebenarnya mereka. Dan film pun berakhir. Itulah alur cerita dari film Kura-Kura Ninja Out of the Shadows 2016. Sebuah film aksi petualangan yang penuh pertarungan seru dan ancaman besar lintas dimensi, menyoroti kerjasama tim, identitas, serta perjuangan 4 kura-kura ninja dalam melindungi kota New York. Semoga rangkuman dari Sukiman penjaga warteg ini bisa menambah wawasan sekaligus menemani waktu santai kalian. Admin mohon maaf apabila masih terdapat kekeliruan dalam penyampaian alur cerita, penyebutan nama tokoh, maupun detail lainnya. Terima kasih sudah menyimak dan terus mendukung Kembang Sarjana Film. Sampai jumpa di pembahasan film berikutnya.